Dari karenanya al-iradah, keinginan Allah, yang mana Allah berfirman fa'alun lima yurid. Dari karenanya kita harus mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat syukur atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Dan itulah sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman paling minimal mereka dapat nikmat syukur, dapat balas sabar. Dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Ada lagi yang lebih di atas dari mereka, syukur. Dapat nikmat syukur, dapat balas syukur. Sudah kada ada sabarnya lagi, habis sabarnya. Bukan sabar karena ada batasnya lah, habis sabarnya. Syukur berarti nikmat syukur, bala sabar. Ada lagi yang lebih di atas dari mereka, dapat bala syukur, dapat nikmat mereka berikan ke orang lain. Ada lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu mempunyai derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Rasul mengatakan ittaqul zulma, takutilah kezaliman, jangan berbuat zalim. Bahkan sebagian ulama ketika mereka mengatakan ketika kalian berbuat zalim maka ingatlah bagaimana qudratullah, kekuasaan Allah, yang mana kekuasaan Allah atas engkau untuk menghukummu dari kezaliman yang kau lakukan. Inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah masih mengulur waktu bagi orang-orang yang zalim. Kenapa kezalimannya tidak langsung dibalas oleh Allah? Seandainya kezaliman yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah, mungkin semuanya kita pada saat ini pun tidak akan pernah mampu duduk pada saat ini. Akan tetapi semuanya rahmat dari Allah, kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita semua tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jikalau Allah Subhanahu wa taala langsung menyiksa, menghabisi manusia ini dengan apa yang mereka lakukan dari kezaliman, maka sungguh tidak akan tersisa satupun makhluk yang bergerak bernyawa di permukaan bumi ini. Akan tetapi Allah tunda itu semua, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman tersebut sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan berarti Allah menunda waktu itu adalah karena Allah tidak mampu. Lah, Allah mampu. Allah menginginkan seperti itu, bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dikarenakan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga di waktu yang mulia ini
kita sama-sama menghidupkannya dengan ibadah. Harapan kita mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat kepada beliau, maka Rasul mengatakan akhlis dinak yakfikal amalul galil. Ketika engkau mempunyai keikhlasan di dalam melaksanakan berbagai macam kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, zakat dan lain sebagainya dari amal ibadah, maka amal sedikit cukup bagimu. Karena amal yang diterima adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas. Bahkan dikatakan Rasul mengatakan beruntung bagi orang yang mempunyai keikhlasan. Tuba lil mukhlisin. Dan Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, siapa orang yang meninggalkan dunia ini dalam keadaan ikhlas karena Allah, hidup dan matinya semuanya karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa aqama as-salah, siapa orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan ikhlas, istiqamah di dalam melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka dia meninggalkan dunia dalam keadaan diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita dianugerahkan sifat ikhlas, baik di dalam menuntut ilmu ataupun dalam ibadah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at wal ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah kami meminta kepada Engkau berikan keikhlasan kepada kami, baik di dalam menuntut ilmu ataupun menyebarkan ilmu, dan di dalam seluruh taat dan ibadah kepada Engkau. Amin amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita di minggu yang telah lalu tentang kitab Al-Maqasid yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Bagaimana di pertemuan yang telah lalu kewajiban bagi setiap orang yang akil dan balik, orang yang sudah berakal dan orang yang balik, adalah mengenal Allah atau yang disebut dengan ma'rifatullahi ta'ala. Mengenal bahwasanya antu'mina billahi ta'ala mawjudun laisa bima'dum. Yang pertama bahwasanya Allah itu bersifat mawjud. Allah itu bersifat mawjud. Jadimun laisa bihadis, bagin la yatra'u alaihi al-adam, mukhalifun lil hawadisi la syai'a yumathiluhu, gaimun binafsihi la yahtaju ila mahallin aw mukhassas. Sampai di situ kemarin. Kemudian wahidun la musyarika lahu fi dzatihi, Allah itu maha tunggal, tidak ada sekutu baginya di dalam zatnya, wala fi sifatihi wala fi af'alih, dan Allah itu tidak ada sekutu baik di dalam zatnya atau sifatnya atau af'alnya, atau yang kita sebut dengan sifat wahdaniyah. Nah, dari karenanya setiap orang yang meyakini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat Allah yaitu adalah wahdaniyah, esa Allah, esanya Allah, tunggalnya Allah, baik di dalam sifatnya ataupun di dalam zatnya ataupun di dalam af'alnya. Dari karenanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran. Dan siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah bangunkan baginya sebuah istana besar di dalam surga.
Dan apabila kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah mendahului kita, maka Allah akan memberikan kepada mereka apa yang kita niatkan. Siapa orang yang telah ditinggal wafat oleh orang tuanya, namun selama hidup masih belum sempat untuk membangunkan rumah di dunia, maka jangan sampai kita tidak membangunkan istana untuk mereka di dalam surga. Rumah dunia mereka tinggalkan, tapi rumah akhirat akan mereka huni. Bagaimana caranya? Kirimkan surat Al-Ikhlas 10 kali untuk mereka. Kirimkan surat Al-Ikhlas 10 kali untuk mereka, maka Allah akan berikan balasan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu juga untuk kita. Begitu juga untuk kita. Jangan sampai ketika kita datang ke negeri akhirah kita tidak punya tempat tinggal. Jangan sampai kita datang ke negeri akhirah kita tidak punya tempat tinggal yang layak untuk kita huni. Sedangkan di dunia kita habis-habisan untuk membangun tempat tinggal yang sifatnya adalah sementara, yang kita semua sadar sebesar apapun rumah kita di dunia ini, semuanya akan dikeluarkan dari kemewahan tersebut. Ya Rabb, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya ada surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Nah, dari karenanya pengamalan daripada surat Al-Ikhlas bahwa kita mengimani bahwasanya Allah itu adalah Maha Tunggal, Maha Esa, tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam af'alnya, tunggal di dalam sifatnya. Maka apapun yang kita lihat dari perbuatan siapapun yang ada di dunia ini, pada hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Dari karenanya ketika orang berbuat baik kepada kita, maka Rasul mengatakan siapa orang yang tidak bisa terima kasih dengan manusia, maka sungguh dia masih belum tahu cara bersyukur yang sebenarnya kepada Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka dia dianggap masih belum benar di dalam cara bersyukur kepada Allah. Kenapa? Di sana seakan Rasul mengajarkan kepada kita, ketika manusia berbuat baik kepada kita, sebenarnya yang menggerakkan semua itu adalah Allah, melalui daripada ciptaan-ciptaan Allah yang sampai kepada kita. Dari karenanya terima kasihnya kita kepada manusia adalah salah satu bentuk rasa syukurnya kita kepada Allah. La ilaha illallah. Kemudian setelah itu kata Al-Imam An-Nawawi bahwasanya antu'mila dan seluruh sifatnya lahu wallahul qudrah. Allah itu mempunyai kekuasaan, wal iradah, mempunyai kehendak, keinginan, wal ilm, dan Allah itu maha mengetahui, wal hayah, dan Allah itu maha hidup. Al-Qudrah, yaitu Allah maha kuasa. Dalam Al-Quran, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa. Dari karenanya bahwa bagi setiap orang yang mana di sana mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Qadiran, lahul qudrah, Allah maha kuasa, maka hendaknya setiap kita untuk selalu takut kepada Allah. Jangan sombong, jangan membesarkan diri dan tawadhu. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan kemaksiatan yang kita khawatirkan bagaimana kudratnya Allah, kekuasaannya Allah mampu untuk menghukum kita dari setiap kemaksiatan yang kita lakukan. Allah maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Dari karenanya al-iradah, keinginan Allah
yang mana Allah berfirman fa'alun lima yurid. Dari karenanya kita harus mempunyai sifat sabar, mempunyai sifat syukur atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, dan itulah sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman paling minimal mereka dapat nikmat syukur, dapat balas sabar. Dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Ada lagi yang lebih di atas dari mereka, syukur. Dapat nikmat syukur, dapat balas syukur. Sudah kada ada sabarnya lagi, habis sabarnya. Bukan sabar karena ada batasnya lah, habis sabarnya. Syukur datang, nikmat syukur, bala sabar. Ada lagi yang lebih di atas dari mereka, dapat bala syukur, dapat nikmat mereka berikan ke orang lain. Ada. Lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu mempunyai derajat yang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Rasul mengatakan ittaqul zulma, takutilah kezaliman, jangan berbuat zalim. Bahkan sebagian ulama ketika mereka mengatakan ketika kalian berbuat zalim maka ingatlah bagaimana qudratullah, kekuasaan Allah, yang mana kekuasaan Allah atas engkau untuk menghukummu dari kezaliman yang kau lakukan. Inna Allah la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah masih mengulur waktu bagi orang-orang yang zalim. Kenapa kezalimannya tidak langsung dibalas oleh Allah? Seandainya kezaliman yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah, mungkin semuanya kita pada saat ini pun tidak akan pernah mampu duduk pada saat ini. Akan tetapi semuanya rahmat dari Allah, kasih sayang Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita semua tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jikalau Allah Subhanahu wa taala langsung menyiksa, menghabisi manusia ini dengan apa yang mereka lakukan dari kezaliman, maka sungguh tidak akan tersisa satupun makhluk yang bergerak bernyawa di permukaan bumi ini. Akan tetapi Allah tunda itu semua, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukuman tersebut sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Bukan berarti Allah menunda waktu itu adalah karena Allah tidak mampu. Lah, Allah mampu. Allah menginginkan seperti itu, bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dikarenakan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia karena kezalimannya, maka niscaya ma taraka 'alaiha min dabbah, maka niscaya tidak akan ada lagi yang ditinggalkannya di permukaan bumi ini daripada makhluk yang melata. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, ditunda semua itu. Maka dari karenanya ketika kita berbuat zalim, kemudian kita merasa kenapa Allah masih belum menyiksa, kenapa Allah belum menyiksa, jangan sampai kita ucapkan semacam itu, karena sesungguhnya Allah begitu sayangnya kepada umat Nabi Muhammad tidak langsung. Akan tetapi ditunggu, siapa tahu taubat, siapa tahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti umat di zaman dahulu. Umat di zaman dahulu menentang kepada nabinya,
Mereka menentang kepada nabinya dengan mengatakan bahwasanya mereka mengatakan ketika Rasul mereka menyampaikan risalah kenabian kepada kaumnya, maka mereka mengatakan, menentang. Apa kata mereka? In kana hadza huwal haqq fa amtir alaina hijaratan minas sama. Jika benar adanya ini, maka buktikan kebenaran itu. Apa? Tolong turunkan hujan dari langit. Hujannya bukan hujan air, hujan batu. Awi'tina bi'adzabin alim. Kalau memang benar, maka i'tina bi'adzabin alim, datangkan kepada kami azab yang pedih. Ada umat-umat di zaman dahulu menentang. Jadi karenanya orang-orang yang zalim jangan menentang dengan Allah. Karena sesungguhnya kezaliman tidak langsung dibayar kontan oleh Allah adalah merupakan bentuk rahmat kasih sayang Allah. Kita telat solat subuh, kita telat solat zuhur, kita telat solat asar, kita telat solat maghrib, kita telat solat isya. Itu semua tidak langsung dihukum oleh Allah. Beda dengan bos kita. Di suatu perkantoran, di dalam pekerjaan, telat sedikit dipotong gaji. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya, padahal Allah mampu untuk menyiksa kita, langsung dibayar pada saat itu. Kita membangkang atas perintahnya, langsung dibayar. Akan tetapi bagaimana bentuk sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya, yaitu kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, insyaAllah.